Kasus pernikahan siri antara Inara Rusli dengan Insanul Fahmi terus memanas, di mana istri sah Fahmi Wardatina Mawa menuntut agar Inara meminta maaf karena dinilai telah berkontribusi merusak rumah tangganya. Menanggapi tuntutan tersebut, melalui kuasa hukumnya Marissa Ica, Inara Rusli mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sangat ingin meminta maaf secara tulus kepada Mawa. Namun, permintaan maaf tersebut belum bisa terlaksana karena kondisi mental Inara sedang depresi dan dipenuhi banyak ketakutan, membuatnya memilih untuk menenangkan diri sejenak. Marissa Ica menjelaskan bahwa kliennya khawatir setiap tindakan yang diambil akan memicu hujatan baru dari netizen yang budiman dan memperkeruh masalah yang sudah ada. Atas dasar kondisi psikologis tersebut, tim kuasa hukum menyarankan Inara untuk diam sementara waktu dan siap memfasilitasi bimbingan psikologis jika dibutuhkan. Mawa sebelumnya menegaskan bahwa ia berhak mendapatkan itikat baik dan permintaan maaf tulus dari Inara, sebab tanpa disadari Inara telah ikut serta dalam menghancurkan biduk rumah tangganya bersama Fahmi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tabiat asli Inara Rusli diangkat lagi oleh netizen setelah kasus perselingkuhan seperti mengganti IRT sampai 50 kali, cara ngomongnya yang dibilang kasar saat live, serta cara ngomongnya selama ini yang dianggap terlalu religius. Inara, oke lah. Kita udah tahu part yang bagian kamu kena tipu sama si Insan. Kamu dibohongin, kamu ditipu daya, kamu dijebak. Oke lah, kita udah tahu ya. Oke, semua kita sudah tahu bagian itu. Tapi yang kita belum tahu dan kita mau tahu itu bagian yang ketika kamu udah tahu kalau si Insan itu punya istri, itu mana? Kamu ngapain di situ? Itu mana bagian itu? Kenapa kamu gak cerita? Kenapa kamu gak spill ke kita-kita? Sama satu lagi, bagian minta maafnya ke istri sah mana, Inara? Ya kan? Kan kamu udah laporin tuh si Insan ke polisi. Oke, itu udahlah ya. Itu kita dukung, ya kan? Kita dukung karena suami-suami pembohong, pendusta itu wajib dilaporkan, wajib dihukum. Tapi bagian kamu yang minta maaf ke istri sahnya mana? Hah? Mana? Jangan ada Inara selanjutnya yang akan minta maaf ke istri sah ya. Apalagi kalian cepet banget percaya kalau ada yang ngaku bujang tapi suami orang. Kalau dianya udah menyembunyikan identitas dirinya, punya keluarga nggak buka-bukaan, pokoknya full kehidupan pribadinya itu bener-bener di private, kamu nggak tahu sedikit pun ya. Terus dia ngakunya udah nalak ya, tapi nggak ada kejelasan, nggak ada surat cerai, terus malah diajak nikah sirih. Seharusnya kamu nggak boleh percaya itu dan nggak boleh mau ya. Itu tandanya kamu mengabaikan tanda-tanda red flag kalau emang si cowok itu punya pasangan tapi kamu pura-pura bego aja nih. Jangan sampai kayak Inara nih ya. Ya kalau emang dia nggak ada pasangan, nggak ada istri, ngapain mau diajak nikah sirih? Itulah intinya ya. Ngapain hubungan nggak mau dipublikasiin? Terutama kalau ada ya wanita yang tiba-tiba ngechat atau nge-DM kita nanyain hubungan kita sama si cowok yang aku bujang ini, padahal dia suami orang, kita patut untuk curiga. Pokoknya jangan ada Inara yang lain lagi ya. Inara tangsok memawa agama sih teh. Kejeng apa sih agama kalian yang kalian anut? Tangsok memawa agama sensitif, tanya ke diri sorangan. Si Inara gemes Inara jadi saacan klarifikasi jalu anu kumaneh dikawin sirih. Podcast pamajikan asli nate nges aya di si Bang Densu. Model maneh cenah geus wau ti bulan naon nya, sok bebarengan ti bulan naon. Da netizen oge bisa nilai Inara nya tong sok sosokan memawa agama sensitif. Inara agamana naon? Asa teu mungkin lamun misalna si lalakina teu gablek pamajikan. Satu mungkin maneh teu apal pan sidik cenah cek pamajikan lagi cenah geus wau ti bulan anu apal pamajikan teh si anu
terus chattingan anak dibongkar ku pamajikan asli na, chattingan maneh bahwa cenah maneh teh ngomong salakina teh curhat cenah kasih Inara. Asa piraku maneh namun misalnya udah teu apal cenah lalakina boga pamajikan maneh gemes Inara yuk menen kene mau khayam yuk jeung urang Inara yuk ke Haji Ihin urang batur jadi ke disebahkeun yang urang lompat maneh disebahkeun. Topik atau isu hukum yang akan saya bahas ini berkaitan dengan Inara Rusli. Kenapa saya masih tertarik untuk membahas berkaitan dengan persoalan ini? Karena ternyata dalam perkembangannya Inara Rusli ini melaporkan laki-laki yang mengaku sudah bercerai ini kemudian melakukan perkawinan secara agama dengan Inara Rusli. Inara Rusli merasa dia adalah korban penipuan dari laki-laki beristri ini. Pertanyaannya sekarang, apakah tepat Inara Rusli mengklaim bahwa dirinya adalah korban penipuan? Dan apakah kemudian laporan yang dia lakukan ini akan membebaskan dia dari dugaan tindak pidana overspell ataupun dugaan tindak pidana menghapuskan atau menyembunyikan asal-usul perkawinan? Saya akan menjawabnya satu persatu, teman-teman sekalian. Yang pertama, apakah tepat jika Inara Rusli menganggap dirinya adalah korban penipuan dari seorang laki-laki yang masih terikat pada perkawinan yang sah atau memiliki seorang istri tersebut? Maka jawabannya adalah tidak tepat Inara Rusli mengklaim dirinya sebagai korban penipuan. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, saudara Inara Rusli ini pernah terikat pada perkawinan, dan saudara Inara Rusli ini secara hukum sudah mengetahui secara pasti bahwa suatu perceraian yang diakui sah secara negara itu adalah ketika perceraian itu sudah diputuskan melalui putusan pengadilan. Yang kedua, jika si laki-laki ini hanya menyatakan sudah menjatuhkan talak kepada istri sahnya, dan kemudian saudara Inara Rusli ini langsung bersedia menikah dengan laki-laki tersebut, maka secara hukum Inara Rusli ini bukanlah sebagai korban. Justru dia ini adalah orang yang ceroboh karena dia tidak melakukan verifikasi lebih lanjut mana dokumen perceraiannya, mana putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinannya sudah putus karena perceraian, mana akta cerainya, seperti yang dia pernah alami sebelumnya dalam perkawinannya dengan Virgon. Dengan demikian, berdasarkan dua aspek ini, maka Inara Rusli tidak tepat jika dikatakan sebagai korban penipuan dari seorang laki-laki yang masih beristri dan terikat pada perkawinan yang sah. Lalu kemudian yang kedua, apakah kemudian dalil bahwa dia sebagai korban penipuan dan laporan pidana yang dia lakukan terhadap seorang laki-laki beristri ini akan membebaskan dia dari dugaan tindak pidana overspell maupun menghapuskan asal-usul perkawinan atau melakukan perkawinan padahal dia tahu ada halangan yang sah untuk perkawinan tersebut dilakukan? Maka jawabannya adalah tidak akan membebaskan saudara Inara Rusli atas dugaan tindak pidana tersebut. Kenapa saya katakan bahwa secara hukum si laki-laki tersebut masih terikat pada perkawinan yang sah? Maka ketika Inara Rusli melakukan overspell, melakukan gendak dengan laki-laki beristri ini, maka secara hukum dapat dianggap bahwa kedua orang ini telah melakukan dugaan tindak pidana overspell. Kemudian yang kedua, mereka mengakui bahwa telah terjadi perkawinan secara agama. Artinya apa? Telah memenuhi unsur di mana mereka berdua secara sadar mengetahui masih ada halangan yang sah atas perkawinan tersebut dan tidak seharusnya perkawinan itu dilakukan. Dengan demikian, pelaporan dan mengklaim bahwa dia adalah korban penipuan tidak akan membebaskan Inara Rusli dari dua dugaan tindak pidana ini. Semoga dalam proses penegakan hukum nantinya terang benderang apakah klaim sebagai korban penipuan ini benar-benar terjadi atau itu hanya dalil atau alibi yang disampaikan untuk membebaskan Inara Rusli dari pertanggungjawaban pidana.
Sekian penjelasan hukum dari saya, sampai bertemu dalam edukasi hukum selanjutnya.